Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang saya hormati ketua rombongan, ketua masjid daripada Masjid Riyadul Abidin, Masjid Jami' Riyadul Abidin, Ustadz Ahmad Zarkasyih. Alhamdulillah bisa hadir di pondok pesantren yang tercinta ini, Rajab. Mudah-mudahan langkah tamu kita mendatangkan ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi saya sebutkan yang ujung aja, Bang Maun ame Bang Rahmat gitu. Jadi Bang Miun ya, Bang Miun dengan Bang Rahmat ya. Kemudian ketua rombongan sekaligus pengurus yayasan Bapak Adi Hermansyah gitu. Oh, Adi Hermansyah. Kan tadi kan komentator, jadi seperti saudara Anang Hermansyah gitu. Jadi mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa apa yang dilakukan untuk keluarganya, untuk pondok pesantren kita yang kita cinta ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta santri, anak-anak yang saya cintai ya, yang Abi cintai, juga dewan guru dan kepala ataupun bagian daripada pimpinan guru Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Ustadz Muhammad Rizal Pranoto ya, yang memang namanya nama Jawa begitu kan. Alhamdulillah tadi siang ya, hari ini siang ya, sudah kita selesaikan rangkaian acara kita satu persatu. Tadi ada bisik-bisik, Ustadz nanti asar pulang begitu ya. Ya, jadi kita nggak lama-lama asar pulang begitu. Jadi abis ini kita makan siang, kemudian sholat zuhur dan tidur, asar baru pulang begitu. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun pondok pesantren itu dibilang sulit tidak, tapi dibilang mudah juga banyak rintangannya. Ya. Tentunya sebagian daripada jamaah, hampir semua, kalau jamaah yang di depan hampir semua mengetahui perjuangan kita dari awal, dari tahun 2011 sampai sekarang ini ya. Dimana kami tentunya ingin memberikan yang terbaik, karena konsep hidup itu sangat mudah. Berbuatlah kebaikan, terus jangan putuskan, selalu berbuat baik, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik karena Allah. Tidak ada kata istirahat, tidak ada kata lelah ya, karena istirahatnya orang hidup itu adalah kematian. Tidak ada waktu istirahat. Kalaupun ada, kita tidur itu sementara. Kemudian bangun tidur, berbuat baik lagi. Maka konsep hidup itu adalah
berbuat baik, kemudian berbuat baik, terus berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pondok pesantren kita siapkan dari mulai fasilitas, ya, karena saya yakin dulu waktu Abi masih belajar, Abi ingat kalau mau mandi, ya, nggak pakai langsung buka keran, pergi ke kamar mandi, tutupnya pakai pagar, ya. Kemudian kita harus bicara dengan teman kita, saya duluan yang mandi, tapi kamu yang ngisi air, begitu. Airnya pakai bambu, kemudian di sini apanya? Di sini embernya masuk ke dalam sumur, naik baru disiram. Nah, setelah kita mandi, kita keluar, kita yang ngisiin air tersebut dan teman kita yang itu cara. Coba bayangkan kalau yang mandinya ada 10 orang, membutuhkan waktu yang lama. Sekarang gimana? Apakah ada di antara santri sekarang untuk nimba air? Ada? Tidak ada. Langsung buka keran, langsung keluar. Karena tempat yang nyaman itu perlu. Kenapa? Karena itu mempengaruhi waktu kita. Kalau waktu kita dalam suatu pergerakan lebih cepat, maka hasil yang kita dapatkan tentunya akan lebih banyak. Gitu. Lah kalau misalnya mandi aja perlu 2 jam, ya, karena hal-hal yang memang mungkin teknis, maka waktu belajar lebih sedikit. Gitu. Kalau sekarang tidak, kamar mandinya kita perbanyak, tempat tidurnya di Palaksari ini sudah alhamdulillah kasurnya 15 cm sekarang Ustaz, pakai ranjang begitu, semuanya sama, ya, sama semuanya. Tinggal yang di Pasir Bogor, Asrama Putra, ya, tinggal yang Pasir Bogor. Waktu Bima Arya bilang bahwasanya Gunung Gede dan Gunung Salak itu berpotensi untuk beraktivitas, ya, akan meningkat aktivitasnya. Buru-buru saya mengirim santri putra untuk menjadi kuncen di bawah kaki Gunung Salak gitu. Jadi kita pindahkan ke sana dulu begitu. Untuk apa? Untuk menahan kemurkaan daripada Gunung Salak tersebut begitu, ya. Nah, kita taruh santri putra sekarang di sana. Karena saya tahu zikirnya santri putra itu lebih panjang. Lebih panjang, lebih khusyuk seperti begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah fasilitas sudah ada. Kemudian apalagi? Konten. Kalau orang bilang sekarang konten, materi tidak kalah penting. Kenapa? Kalau fasilitas ada, kontennya kurang, akan menjadi apa anak-anak kita? Begitu. Makanya tadi lihat penampilan itu laksana miniatur Pak Herman dengan Pak Hadi begitu kan? Ya. Yang atau nampilin, ya. Jadi berbalik mereview waktu masa-masa dulu. Oh, ini loh waktu masih muda kayak seperti begini gitu. Tapi belum tentu ketika usia Pak Haji Adi seperti ini, belum tentu bisa tampil dengan semangatnya seperti begitu. Saya juga nggak tahu apa materi yang akan disampaikan. Pokoknya kemarin saya katakan tolong Ustadz Rizal, ya Ustazah semuanya persiapkan untuk penampilan. Dan jarang-jarang tamu kita adakan penampilan. Kalau baca maulid udah beberapa kali, ibu-ibu, sekarang bapak-bapak akan seperti begitu. Itu sudah beberapa kali, ya. Maka bagaimana kita memformulasi, ya, muatan pondok ini agar supaya tidak bertentangan dengan masyarakat? Nah, itulah kita pilih-pilih. Tahfiz itu bisa keterima di semua golongan, ya. Apalagi fikihnya kita cari fikih yang memang bisa diterima oleh semua golongan. Jadi mohon maaf mungkin di sini fikihnya sifatnya lebih banyak mengarah kepada mazhabnya Syafi'i. Gitu. Terus kok kenapa ada baca sholawat,
ada baca apa namanya bukan apa namanya setiap malam Jumat tahlil Yasin, kemudian setiap malam Senin, malam Kamis baca Ratibul Haddad. Karena sesungguhnya santri-santri kita ini dititipkan di sini untuk kembali ke masyarakat. Jadi kita persiapkan. Maka oleh karena itu faktor yang ketiganya adalah guru yang membersamai, gitu. Guru yang membersamai, yang mengetahui arah dan tujuan pendidikan kita. Maka kadang-kadang kalau guru pengabdian dari Gontor, mereka bertanya, sistemnya bagaimana? Ini sistemnya adalah sistem kami, di mana kami mengadopsi dari beberapa lembaga. Itu adalah cerita tentang Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya silaturahim kita pada siang hari ini tentunya itu bukan hanya sekedar kebetulan. Ya. Karena saya melihat anaknya Ustaz Zarkasi, perasaan saya baru tahun kemarin saya gendong di atas paha saya begitu. Kayaknya dulu kecil kok, sekarang cepat banget gede begitu. Ternyata udah 4 tahun. Ternyata waktu itu sempat berputar. Perasaan saya tadi kayaknya baru kemarin dah di Depok. Kok sekarang udah gede? Jangan-jangan udah ada adanya lagi? Belum gitu. Belum bisa ya? Oh belum, baru rencana ya. Begitu. Alhamdulillah silaturahim ini terus terjalin. Karena bagaimanapun juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah ini bapaknya Afif datang. Maka saya sisaan sedikit biar beliau juga bisa mendengarkan begitu. Kebagian ya. Ya. Selamat datang Bapak Afif Sulaiman. Salah, Bapak Hairul Mansur. Silakan Pak, masuk Pak. Iya, silakan. Silakan Pak, silakan. Sini Pak. Salaman dulu biar rapi. Silakan. Sehat Pak Afif? Salah. Bapak Herman Sulaiman, ini salah satu pengurus yang membersamai kita dari awal. Kembali Rasulullah SAW, asraul khairi sawaban. Ini pasti langsung kita paham yang mengetahui bahasa Arab. Asraul khairi sawaban albirru wasilatur rahim. Wa asra'u syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada yang udah paham? Ibu udah paham Bu ya? Udah, gini-gini kan udah Bu ya. Dua, yang ganjaran itu Allah berikan percepatan. Ya, ada gaji percepatan, ini ganjaran dipercepat. Dua hal yang memang ganjarannya Allah percepat. Ya. Yaitu adalah albir. Albirru itu adalah perbuatan baik seperti nikah, itu albir. Maka insya Allah mudah-mudahan tanggal 10 besok Mei ya, saya baru pertama kali akan menikahkan putri saya. Jadi saya ingat anak saya dilepas di pesantren dari lulus SD Pandanaran, SMP-nya kelas 1, kemudian ke Gontor 4 tahun, S1 di Gontor 4 tahun juga kurang lebih, kemudian S2. Nah, saya tanya, Kak, udah punya calon atau belum? Dia senyumnya, emang Abi mau yang kayak gimana? Lah, yang mau berkeluarga bukan Abi, kan begitu. Ini cerita sedikit. Akhirnya beliau baru berbicara dengan saya baru akhir. Apa dikatakan? Setiap orang yang akan mendekati aku kasih satu pertanyaan. Maukah kamu membantu abiku di pondok? Begitu. Kalau tidak mau, minggir wir, begitu kan begitu. Berat juga persyaratan begitu. Siapa yang mau membantu,
di istana yatim, di Rajab, silakan mendekat, menghadap kepada orang tuaku gitu. Makanya saya katakan khairul birri ajiluhu, begitu menghadap, dua minggu setelahnya orang tuanya datang, saya katakan segerakan. Dan insya Allah besok tanggal 10 ya kita adakan akad nikahnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orangnya kan ganteng tuh kan, kayak artis Korea kan begitu ya. Ya. Oke. Langsung nyisir nih ntar. Baik ya, albirru, kebaikan apapun, kebajikan apapun yang kita laksanakan pasti cepat Allah berikan ganjaran. Yang kedua adalah silaturahim. Maka silaturahim itu jangan dianggap enteng. Silaturahim kata Rasulullah SAW bisa memperpanjang umur. Yang kedua bisa memperluas rezeki. Ada cerita kisah di zaman Nabi Daud. Waktu zaman Nabi Daud ada dua orang pemuda datang kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud itu saat pemuda bersilaturahim mendatangi rumahnya, Nabi Daud melihat ada Israel datang. Nabi Daud dibisiki oleh Israel. Mungkin kalau misalnya bilang, Daud itu tamumu umurnya nggak panjang lagi, tinggal 6 hari lagi begitu. Tapi anak muda ini sering silaturahim berkunjung kepada Nabi Daud, mungkin sebagai gurunya. Pas begitu datang selanjutnya lewat dari 6 hari apa? Masih ada. Nabi Daud bertanya, wahai Israel, kau mengatakan bahwasanya usia orang tersebut tidak lebih daripada seminggu. Tapi kok kenapa sampai silaturahim yang kedua masih ada? Apa kata Israel? Karena dia sering silaturahim ke rumahmu, maka orang yang ingin panjang silaturahimnya sering-sering datang ke sini, dah kan begitu. Ya. Biar apa? Biar panjang umur. Kalau udah sakit dikit-dikit udah bed rest, datang dah ke sini begitu. Ya, insya Allah sehat panjang umur, kalaupun meninggal dunia emang udah takdirnya kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa asra'us syarr. Kalau ada perbuatan baik, ini ada perbuatan buruk. Ukubatan yang apa? Hukumannya Allah akan segerakan adalah al-baghyu. Apa al-baghyu? Perbuatan satu kejahatan, maksiat. Yang kedua adalah qati'atur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa sih permasalahan kita? Karena duit, karena permasalahan dunia yang enggak terlalu penting sampai kita memutuskan tali silaturahim. Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang pengarang kitab apa? Bulughul Maram. Kalau kata orang pesantren Bulughul Merem gitu kan. Mungkin karena bacanya sekali banyak, jadi saking banyaknya sampai merem. Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan ada orang yang ingin berangkat haji. Sebelum dia berangkat haji, dia sisakan uangnya 10.000 dinar kepada seseorang sahabatnya. Ya. Dia bilang, saya mau berangkat haji, saya titipkan uang saya 10.000 dinar. Berangkatlah orang ini haji, kemudian setelah pulang ternyata orang yang dititipkan meninggal dunia. Coba kita dikasih kesempatan untuk haji ataupun umroh, haji 40 hari, kita sisain duit kita nih, bekal kita di salah seorang tetangga kita, saudara kita. Nih titipinnya 1 miliar. Begitu pulang orangnya meninggal dunia. Bagaimana kira-kira? Lah ditaruh di mana nih? Tanya ahli warisnya, keluarganya, pada kagak tahu. Kemudian ini orang karena ini hartanya memang penting bagi dia, berharga bagi dia, dia pergi lagi ke Mekah menemui seorang yang soleh, minta petunjuk
minta petunjuk kepada orang. Kalau kata orang apa namanya ya Wahabi bilang minta petunjuk sama Allah, bukan minta petunjuk sama manusia, bukan. Nah, itu cuma perbedaan pemikiran doang. Tetap minta petunjuk kepada Allah, tapi melalui orang soleh itu bisa menuntun kita untuk bisa kita dapatkan solusi permasalahan kita. Singkat cerita, kata orang soleh itu di sana ada sumur Zam-Zam. Coba di pinggir sumur Zam-Zam engkau sebut nama temanmu, panggil. Kalau dia nyaut, berarti dia orang baik. Bis kita tanya, duit gue lo taruh di mana, kan begitu. Kalau secara akal kagak masuk akal. Tapi kalau dia termasuk orang yang maksiat, selama hidupnya pernah berbuat maksiat, maka dia tidak akan pernah jawab panggilanmu. Pergi segera, cepet-cepet dia karena pengen dapetin informasi duitnya. Pergi dipanggil, 3 kali dipanggil kagak jawab gitu. Udah gak paham, yang gak paham ketawa. Gak paham. 3 kali dipanggil kagak nyaut, ya kagak nyaut. Mungkin kalau kata orang bilang apa? Ya orang mati dipanggil, ada-ada aja kan begitu. Akhirnya apa? Balik lagi ke orang soleh. Syekh, teman saya kok kagak nyaut, saya panggil-panggil. Mang panggil gimana? Namanya Mat. Akhirnya saya ini bilang, satu lagi ada sumur yang memang menjadi simbol orang itu ahli maksiat. Dia bisa memberikan kita petunjuk menjadi orang itu maksiat atau tidak. Adanya di Yaman. Sumurnya namanya sumur Bahrut, begitu. Pergi ke sana, kalau ada sautan berarti apa? Berarti kawanmu itu adalah orang yang pernah berbuat maksiat dan dosanya belum diampuni oleh Allah. Pergi dia ke Yaman. Saudi ke Yaman gak terlalu jauh. Pergi ke Yaman, kemudian di tepi, di pinggir, di bibir Murut Bahrut dia katakan rep 26 apa 36 gitu. Iya. Satu kali panggilan, ya kawanku, saya tahu kamu itu orang baik, sholat nggak pernah ketinggalan, subuh selalu berjamaah, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Kok kenapa kamu ada di sini suaramu? Tuh, karena udah dikasih tahu duluan, kalau dia nyaut berarti dia punya dosa belum diampuni. Dia katakan, bro, katanya, bro, gitu. Saya punya adik perempuan. Waktu saya masih hidup ada permasalahan masalah keuangan, sehingga adik saya marah, tidak terima. Akhirnya karena saya abang, saya putuskan tali silaturahim. Tolong sampaikan maaf saya kepada adik perempuan saya. Terus kata dia, duit taruh di mana duit, kan begitu. Yang penting kan duit gitu. Duit lo ada, gue taruh di belah pojokan bawah ubin, begitu. Jadi itulah tujuannya, bahwasanya memutuskan tali silaturahim, Allah akan berikan hukuman yang cepat. Ini belum di akhirat, belum di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bel udah bunyi begitu. Nah, udah bunyi bel di luar kan begitu. Ya. Jadi mengingatkan kita bahwasanya yang namanya menyambung tali silaturahim itu sangat penting. Kata Rasulullah SAW, silaturahim itu bukan perkara engkau membalas hantaran saudaramu. Kayak kita lebaran tuh lebaran kue yang namanya biskuit pusing, dianterin ke sono, ntar dibalikin lagi, begitu pusing. Laisal wasil, kata Rasulullah, orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang memberikan ganjaran balasan atas kebaikan yang dia dapatkan. Tidak seperti begitu.
Orang yang silaturahim itu adalah orang yang mau menyambungkan apabila hubungannya diputuskan oleh orang, itu yang sulit. Kalau kita bodo amat, lo yang mutusin, apaan salah gua apa, kan begitu. Manteng dia, manteng. Gara-gara 2 nama 36 bodo amat. Jangan kan begitu. Ya, jangan. Harus kita yang memulai gitu ya. Jangan. Ini kagak, orang sekarang itu kesel sama orang diblokir. Blokir. Istri kesel sama suami, nomornya diblokir gitu. Jangan, bahaya. Ntar apa? Ntar kalau misalnya istri ngeblokir, malam-malam dia kedinginan mau HP dah dibuka, kan begitu. Jangan begitu. Teman sama teman juga seperti begitu. Jangan. Ya. Silaturahim itu adalah orang yang mau menyambungkan tali silaturahim apabila ia diputuskan oleh orang lain. Saya rasa itu saja bekal kita ya. Karena ini penting. Jangan sampai juga dari mulai anak-anak kita ini ya. Permasalahan kecil masalah. Akhirnya kagak taling tegur sapa. Apakah di pesantren itu terjadi? Terjadi. Sampai loh, begitu. Sampai loh, kan begitu. Gitu. Karena memang mungkin dia lebih senior. Misalnya nenek kan dipanggil nenek Rahmawati. Anak ini senior, nanti kan baru kemarin masuk ke sini. Gitu misal. Jangan. Ya. Jangan sampai karena permasalahan kecil menjadi putusnya hubungan persaudaraan kita. Oleh karena itu orang yang memutuskan tali silaturahim itu enggak ada tempat di dalam surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan meminta maaf itu adalah akhlak terpuji. Memberikan maaf itu adalah akhlak yang lebih terpuji. Jadi kalian anak-anak nih, saya sekalian nasihatin buat santri saya. Kalau kalian punya salah, misalnya yang kecil ngeledekin yang gede, ya, yang kecil harus kakak minta maaf ya kak ya atas kesalahanku. Ini sebagai tanda minta maaf saya kasih coklat ataupun permen begitu. Jangan melengos, harus dijawab. Ya dek, sebelum kamu minta maaf kakak sudah maafkan. Itulah yang disebut dengan wal afina aninas. Meminta maaf itu akhlak yang terpuji, dan memberikan maaf itu akhlak yang lebih terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, keluarga kita dan anak-anak cucu kita menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus Istana Yatim Bapak Haji Adi Sulaiman. Iya benar. Adi Herman sadar gitu. Ya, Bapak Herman. Ini kakak Adi atau bukan sih? Herman Sulaiman. Hah? Gitu. Iya makanya ini Bapak Haji Adi Sulaiman, ini Bapak Herman Sulaiman, kan sama, satu bapak Sulaiman bapaknya begitu. Karena kalau orang Arab namanya satu, belakangnya pasti nama bapak. Makanya abang Adi, abang yang mana? Ya, mudah-mudahan ya semua kita diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas jamuan kami yang kurang berkenan. Bil khusus mungkin kalau di Radul Abidin masuk masjid humble. Di sini masuk masjid langsung granit sejadah begitu. Saya sengaja pengen kasih tahu bahwasanya masjid kita begini begitu Ustaz ya. Dingin. Kalau kita tutup juga
nggak kelihatan, nggak nampak begitu ya. Mudah-mudahan terus kita membangun fasilitas, membangun mental dan karakter daripada santri-santri kita. Tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Haji Adi betul. Sekarang tinggal masa percobaannya untuk keluar, ya, untuk keluar dalam artian kata kita tes anak-anak kita. Ada misalnya pertunjukan ataupun perlombaan di luar, kita ikut sertakan. Masalah bayar tiketnya nggak usah pikirin. Pokoknya panitia urusan pondok. Yang penting anak kita bisa tampil. Nanti kalau misalnya ada kompetisi baca kitab, ya, kita tampilkan. Kan anak-anak kita sudah itu, ya. Kalau disuruh interview, pakai bahasa Arab jago di sini. Mas muka ismi rahmawati. Qul huwallahu ahad, Allah samad. Nah, bahasa Arab. Jadi tadi Sanjar kasih kan melucu, saya juga pengen juga kan begitu. Baik, itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi di tahun ajaran baru, tinggal 2 bulan lagi ya santri kita, karena sesungguhnya sekarang alhamdulillah sudah mulai sekarang hampir 32 atau 33 santri kita, dan memang semuanya kita fokuskan di sini. Anak putri dengan anak-anak SD di sini, putra kita suruh jaga Gunung Salak biar nggak meletus di sana kan begitu ya. Kuncinya di sana seperti itu ya. Mudah-mudahan juga guru-guru kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Bapak Ibu dan para muhsinin yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Riyadul Jannah Boarding School ini, semoga menjadi amal jariah, sedekah jariah yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan dan lihat ya di yaumil kiamah nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan ya kita angkat kedua tangan kita, semoga Allah kabulkan hajat kita. Allah tunaikan apa yang kita inginkan, yang sakit di antara kita dan keluarga kita Allah berikan kesembuhan. Amin. Bitilkan niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatul ridha wardallahu an ashabihi ridha ar-ridha salawatullahi wassalamu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil lil farjal qurab. Amin. Salawatullahi wassalamu alaihi. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina wa la minna wa la man ma'ana syakiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa la tudurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal birri wan najah wa ahli sidqi was sadaqah wa ahli taqwa wal maghfirah wal qur'an innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma arzuqna warzuq ma'hadana warzuqil muhsinina wal muhsinat wal mutabarri'ina wal mutabarri'at rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan bighairi hisab wa saddid duyunana wa duyunahum waqdi hajatina wa hajatihim wa sahhil umurana wa umurahum washfi mardana wa mardahum warham mautana wa mautahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.